Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hendra Sidin, NIM 186038. Di sini saya akan menjelaskan contoh tes dan non tes ya. Ya, yang di depan ini ada salah satu contoh non tes, yakni berupa pedoman wawancara pada guru. Nah, di sini ada yang pertama ada identitas ya. Yang kedua ada pertanyaan buat wawancara. Ya, wawancara sendiri adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara berhubungan dengan peserta didik atau face to face. Wawancara juga bisa dilengkapi dengan alat berupa tape recorder atau handphone biasanya ya, buat ngerekam suara narasumbernya, sehingga jawaban yang didapat atau yang dicatat dapat lebih lengkap. Ya, ini yang sudah diisi dari wawancara tadi, yakni transkrip dari tape recorder tadi ya. Ya, pedoman-pedoman tentu juga ada dalam wawancara. Yang pertama tuh ditentukan tujuan dulu ya sebelum wawancara. Ya, kalau sudah mengetahui tujuannya, aspek-aspeknya baru ditentukan. Aspek-aspek yang ingin diungkapkan. Dan yang ketiga tentukan bentuk pertanyaan ya. Yakni biar terstruktur atau bentuk terbuka. Ya, jadi ini seperti ini transkripnya ya. Transkrip wawancara dari suara yang direkam tadi. Ya, yang kedua ini ada contoh tes ya, yang berupa uji kompetensi. Ya, tes sendiri merupakan cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Secara khusus dalam konteks pembelajaran di kelas. Ya, penggolongan tes sendiri ada dua ya. Yang pertama dilihat dari fungsinya sebagai alat ukur. Dibagi menjadi 6, yakni tes seleksi, tes awal, pre-test, tes akhir, post-test, tes diagnosis, tes formatif atau ulangan harian, tes sumatif, ulangan umum. Dan yang kedua ada dilihat dari aspek psikis kejiwaan yang ingin diungkapkan, yang ingin diungkap. Tes setidaknya dibedakan menjadi 5 golongan kalau dilihat dari segi psikis ya atau kejiwaan: tes inteligensi, tes kemampuan, tes sikap, dan tes kepribadian atau tes personality, dan tes hasil belajar. Ya, seperti ini tes hasil belajar.